baik. Nah, jadi gini Bu, eh, ini kan kita untuk menentukan judul ya Bu. Betul. Nah, untuk menentukan judul micro teaching ini memang ada alurnya. Oke. Jadi yang pertama kita lihat program pelatihan kita. Nah, nanti di program pelatihan itu kan ada kurikulumnya. Ya. Ya, lihat gitu kan ya. Jadi ada berapa unit yang ditempuh di pelatihan kita itu. Nanti kan kita ngambil hanya satu unit aja, Bu. Oke. Ya, sudah ngambil satu unit, diambil, kita buka SKKNI-nya untuk unit tersebut. Nah, kemudian jadi dari satu unit itu kan mungkin di dalamnya banyak elemen ya, banyak elemen kompetensi. Nah, nanti ambil juga salah satu elemennya, Bu. Salah satu elemen kompetensi. Nah, nanti di elemen itu kan terdiri dari beberapa KUK juga, Bu, kriteria unjuk kerja. Ya. Nah, Ibu juga ambil satu KUK saja. Nah, baru di satu KUK ini gitu kan ya, nanti bisa dikembangkan untuk micro teaching selama 20 menit. Nah, apakah misalkan ini kita mau misalnya micro teachingnya mau ada praktek ataupun mau teori saja atau pengetahuan saja, Bu, gitu kan ya. Ini kita tentukan. Nah, jadi nanti akan berbeda cara menentukan judul untuk teori dan praktek itu memang agak berbeda sedikit gitu kan. Ya. Gitu. Mungkin itu Bu, alurnya seperti itu. Dia ini misalkan ininya ini Bu, ini kan ada program pelatihannya ini. Nah, katakan mana coba. Nah, ini program pelatihannya. Ya. Jadi pelatihan berbasis kompetensi pengoperasian komputer dasar gitu kan. Berdasar. Oke. Nah, ini dia. Nah, nanti di sini kan ada beberapa unit yang ditempuh ya, Bu. Ini. Nah, ini unit yang ditempuhnya ada 7 unit. Nah, kemudian kita lihat nih harus sama dengan di kurikulumnya juga. Ya, ya. Nah, kurikulumnya juga 7 unit. Cuman kan kita nggak tahu nih dari 7 unit ini dia ngambil yang mana. Nah, makanya kita kembali lihat punya dia tuh. Nah, ini ada matriks memilih proglat. Nah, ini ada matriknya. Dia bikin matriknya. Sebetulnya matrik ini tidak wajib, Bu. Ya, jadi sifatnya nggak wajib. Cuman kan hanya kita tahu nih kalau dia bisa ngisi ini artinya alur berpikirnya kan ketahuan gitu kan. Betul. Nah, di sini kelihatan nih. Oh, tadi kan judul program pelatihannya ini pengoperasian komputer dasar ya. Dengan kode pelatihannya ini tadi kan ya yang ujungnya 20 gitu kan ya. Bener nggak? Makanya kita lihat dari sini, Bu. Nah, saya coba untuk buka inilah. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa dua jendela. Nah, jadi ini tadi kan ini Bu, nah ini kan udah sama kan ya judulnya ya. Pengoperasian komputer ini kan ujungnya kan 20 gitu kan. Nah, yang dia pilih ini ternyata unit yang pertama menggunakan perangkat komputer. Nah, ini dari jumlah 7 UK ya 7 unit kompetensi dia memilih yang pertama. Nah, maka di sini dia di ini lagi Bu gitu kan ini unit yang pertama. Nah, gitu kan. Nah, di unit yang pertama ini ada berapa elemen? Nah, maka untuk mengetahui ini jadi kita lihat di SKKNI-nya nih. Dia ada SKKNI-nya. Nah, kita lihat tadi ini kode unit. Berarti saya harus ngelihat dari SKKNI yang ini ya, Pak ya? Iya, SKKNI punya Ibu. Oh ya, ya. Iya. Ya, ya, betul. Nah, SKKNI-nya ini kan bisa dibuktikan Bu di SKKNI ini dia pengoperasian komputer gitu kan ya. Nah, menggunakan perangkat komputer. Nah, di sini ada berapa elemen? Nah, ternyata ada 3 elemen. Nah, di sini cocok nggak 3 elemen gitu kan ya? Jangan-jangan dia cuma ini gitu kan ya? Ternyata benar. Di sini 3 elemen. Nah, dari 3 elemen ini dia ngambil juga nih. Ternyata elemen kompetensi yang pertama Bu, elemen ke-1. Nah, kita lihat nih di bawah. Nah, di bawah ini adalah elemen ke-1. Tuh kan? Nah, dari elemen ke-1 itu
ternyata ada 2 KUK, Bu. Ya, kita Ya, bisa lihatnya di mana? Di sini kan. Nih elemen ke-1 ada 2 KUK. ada 2 KU. Ya. Nah, iya. Nah, dari 2 KUK ini dia milih yang mana? Oh, di ini lagi ya. Iya, dia ternyata milihnya dari jumlah di sini kan ada jumlah 2 KUK. Dia milihnya KUK yang pertama. Jadi Hmm. eh, di sini indikator penyalaan perangkat komputer dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan gitu kan. Nah, ini judul micro teachingnya apa? Hmm. Judul micro teachingnya adalah dia melihat indikator penyalaan perangkat komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, ini Bu, ini cara Ya, Pak. menentukan judul gitu kan ya. Nah, ini jadi kata dilihat ini kan kita cari kata kerja operasionalnya. Ya. Biasanya kan pasif ya, dirubah menjadi aktif. Nah, cuman ketika begini, ketika melihat indikator, berarti ini apa? Ini teori apa praktek gitu kan? Ya. Nah, kalau begini, ini yang jelas adalah praktek, Bu, gitu kan? Hmm. Iya, Ya, ya, jadi ya, ya. bukan teori. Jadi dia nanti ada prakteknya. Makanya ini benar nggak dia praktek gitu kan ya? Kalau memang dia praktek, berarti dia harus apa namanya melampirkan job sheet. Nah itu, makanya dia sebetulnya ini tuh ada bantuannya lagi, Bu. Yang ini Hmm. tuh dia ada matriks memilih unit. Hmm. Padahal sama-sama aja dengan yang tadi, Bu. Nah, Oh, ya, ya, nah ya. ini matriks memilih unit ini sama dengan yang tadi itu kan kode unit ini Hmm. unit ya. Sampai elemen kompetensi dia kan ngambil elemen kompetensi ke-1 dan KUK-nya KUK ke-1 gitu kan ya. Hmm. Nah, ini memang hampir mirip dengan matriks apa namanya yang media pembelajaran, Bu. Cuman bedanya di sini kan tidak ada apa namanya waktu aja. Hmm. Iya, ini kan ada alat bahan bahkan di sini lebih lengkap. Nah, kita lihat di sini. Dalam satu KUK kriteria unjuk kerja itu Hmm. ini ada tiga ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, jadi indikatornya. Nah, makanya tadi gitu kan ya saya bilang ke Ibu tuh, dia kan judulnya adalah apa namanya judulnya adalah tentang keterampilan ya Bu gitu kan ya. Nah, Hmm. ternyata memang di sini betul keterampilan dia benar milihnya gitu kan ya. Nah, ini. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan yang dapat ini menunjukkan IUK untuk pengetahuan, mampu adalah untuk keterampilan dan harus adalah untuk sikap. Itu. Nah, ini kita kelihatan betul dia adalah keterampilan. Nah, makanya Ya. dia di bawah juga kan di sini ada tuh. Dia ini judulnya adalah melihat indikator penyalaan. Ya. Sesuai. Ini adalah sama. Nah, kemudian kita buktikan lagi, lihat lagi nih bukti dokumennya. Nah, ini dia harus sama dengan ini, harus sama dengan apa namanya rencana penyajian materinya gitu kan ya, itu. Hmm. Nah, kita lihat di season plan-nya dia. Nah, season plan-nya dia ini praktek nggak gitu kan? Nah, benar Ya. nggak gitu kan? Jangan-jangan dia nggak benar gitu kan? Ini kan bisa di tracking. Ya. Ternyata judulnya benar. Nah, ini judulnya sudah betul ya, melihat indikator penyalaan komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, di sini nah, kita boleh lihat tujuan instruksionalnya ini. Setelah selesai mengikuti pelatihan atau dia pembelajaran peserta pelatihan kompeten dalam melihat indikator penyalaan perangkat komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. Nah, itu judulnya. Judulnya harus ABCD. Nah, ternyata di sini betul Bu, metodenya Bu. Hmm. Jadi dia metodenya itu ada 4 metode. Nah, dia metode presentasi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik. Nah, metode Ya. 1, 2, 3, presentasi, tanya jawab, dan demonstrasi itu masuknya ke penyajian materi. Gitu kan ya. Nah, dan Ya. yang keempat adalah di aplikasi. Itu. Nah, kita Oh. lihatnya bisa di mana? Di sini. Nah, dapat menjelaskan. Di sini kan instruktur menjelaskan. Nah, instruktur menjelaskan itu berarti dia kan presentasi. Makanya dia perlu alat peraganya apa? Slide presentasi. Nah, ini kan alat Ya. peraga dia di samping dengan yang lain. Kemudian juga instruktur menjelaskan sama instruktur memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berarti itu adalah metodenya tanya jawab dengan peserta. Nah, sudah 2 metode kan Bu? Nah, yang terakhir adalah instruktur mendemonstrasikan. Berarti ada 3, ada demonstrasi. Berarti sudah betul yang tadi 1, 2, 3 itu adalah untuk di penyajian materi. Oke, kita Ya. lihat ke aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya harus praktek. Nah, di sini instruktur memberikan job sheet kepada peserta kan ya. Kemudian Ya. memberikan juga pengarahan. Kemudian peserta melakukan praktik nih. Jadi yang praktik siapa? Pesertanya.
Nah, alat bantunya adalah atau ininya adalah job sheet medianya. Nah, ini sudah betul, Bu. Berarti kalau begini. Nah, Oke. makanya ini kita bisa bongkar, Bu, yang punya orang tuh session plan-nya. Bener nggak dia bikinnya? Asal-asalan nggak gitu kan? Mm-mm. Nah, itu. Nah, jadi itu Bu caranya. Makanya di sini medianya. Nah, dia betul nih, dia ada job sheet. Berarti dia walaupun satu KUK dalam 20 menit itu berarti dia ada prakteknya gitu kan. Iya. Nah, ini gitu kan. Ya berarti dia menyesuaikan dengan apa namanya SKKNI-nya ya Pak ya? Iya, betul, Oke, Bu. oke, oke. Ya pokoknya ya kuncinya itu, Bu. Ya, Nah, oke Pak. oke. Oke Pak, nanti saya update ke Bapak ya. Saya Oke, jeda siap, dulu Bu. karena saya Oke. Ya, perbaikin dulu yang di ya, laptop. ya. Terima Makasih kasih, Pak Bu Stari. Nanang. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.